Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas silakan pimpin teman-teman dalam doa. Ayo silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mengajar kejadian kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sudah? Ya. Terima kasih ketua kelas. Iya, Pak. Sama-sama. Siapa yang tidak hadir hari ini? Otis, Pak. Oh iya, Otis, Pak. Kenapa dia? Berak-berak nih, Pak. Aduh, sakit. Sudah kalian pergi lihat tadi? Belum, Pak. Karena pasti juga tahu tadi, Pak. Oh, begitu. Jadi setelah ini kalau kita sudah selesai pembelajaran, silakan pergi lihat Otis di rumahnya ya. Iya, ya, Betul. Pak. Ya, baik. Kalian sudah siap belajar hari ini sama Bapak? Siap. Baik, Pak. Oh, ya, semangat semua. Apa buktinya kalau kalian sudah siap? Ini ada berpenta, Pak. Oh, ya, mana-mana naikkan semua buku Ini, PS. Pak. Iya, Pak. Ya, bagus. Jadi kalian betul-betul sudah siap belajar. Aku bertanya dulu. Iya, ya, Pak. Di rumah kalian apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh kalian? Maksud Bapak, segala sesuatu yang ada di rumah kalian atau di sekitar kalian, di lingkungan alam, apa saja yang bisa kalian manfaatkan untuk keperluan hidup kalian? Kulit kopi juga bisa dibuat tas. Oh, kopi, kulit kopi. Kulit kopi bisa dibuat? Iya. Wah, Itu luar boleh, biasa sekali ya. Pak. Di NTT Pak, khusus NTT. Oh, di NTT. Maaf kalau kalian. Sekarang Bapak tanya lagi, siapa yang dari rumah tadi naik motor ke sini? Saya, Pak. Naik motor tadi? Iya, Motor apa Pak. tadi? Motor Yamaha Jupiter Z. XYZ. Oh iya, iya. Bagus kalau begitu. Iya, Kalau Pak. boleh tahu motor itu bahan dasarnya apa? Mesin. Besi. Ah? Oh, mesin, Pak. Oh, besi. Besi itu bisa diperbanyak apa tidak? Bisa, Pak. Kalau dipotong. Oh, dipotong. Kalau bisa diperbarui tidak? Diperbanyak Bisa di bisa, pabrik, Pak. Pak. Tidak bisa. Oh, di pabrik bisa, Pak. Ah, di pabrik bisa. Ada tuh Pak yang anu tuh ada ulang tuh kayak Pak Oh, begitu. Besi itu kita biasanya diambil dari mana? Dari perut Dari dalam bumi. Dari dalam bumi. Kalau kita gali-gali besinya habis dari dalam, apa bisa diperbanyak lagi? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti besi itu tidak bisa diperbanyak Lama. lagi. Kalau sudah habis ya. Iya Pak. Tadi ada yang bilang kopi. Siapa yang bilang kopi tadi? Oh, kopi bisa diperbanyak apa tidak? Bisa. Bagaimana caranya? Pabrik. Tanam lagi. Iya, Tanam lagi pabrik. Ya baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan kita yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, hari ini kita belajar tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan setempat yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Diharapkan anak-anak kita kali ini, anak-anak diharapkan tujuannya anak-anak dapat mengidentifikasi jenis sumber daya alam yang ada di lingkungan setempat, yaitu di Sulawesi Selatan. Yang kedua, anak-anak dapat mengelompokkan sumber daya alam tersebut ke dalam dua jenis, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan manfaat dari sumber daya alam tersebut. Ya, baik. Oke, bisa lihat petanya? Bisa. Ini peta apa? Sulawesi. Ya, peta Sulawesi. Sekarang kalian ini berada di Sulawesi. Khususnya Makassar, Pak. Makassar, Pak. Siapa yang bisa menunjukkan pada peta posisi kalian sekarang? Silakan maju ke depan, tunjuk posisi kalian sekarang. Saya Pak. Oh, silakan. Ya, ini boleh. Di sini Pak, Makassar, Iya. Sulawesi Selatan. Betul sekali apa yang ditunjuk dia tadi, yaitu posisinya sekarang ada di Makassar. Ya, Makassar ini termasuk Sulawesi Selatan, ya. Iya, Pak.
Ya, siapa yang tahu sumber daya alam yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini? Ikan, Pak. Ya, ikan. Ada yang lain? Saya Pak. Apa lagi? Udang. Udang. Ya, Batu. batu. Ada lagi yang lain? Bukan. Hah? Bukan, Pak. Apa? Bukan, kepiting. Oh iya, sekarang tadi Bapak bilang ada yang bilang ikan. Ikan. Ikan yang bilang daerah Bapak apa? dengar bilang ikan. Sekarang di Provinsi Sulawesi Selatan itu penghasil ikan terbesar ada di daerah mana? Jawa. Sopeng, ada lagi? Ada lagi? Pindrang provinsi. Besar Pak. Di mana? Iya. Iya. Semua yang kalian jawab itu ada yang betul, ada yang tidak juga. Yang pastinya di Sulawesi Selatan itu penghasil ikan terbesar itu ada di Pindrang sama Bulukumba. Terus selanjutnya kamu tadi bilang apa? Bukan, Pak, kepiting. Ya, kepiting itu penghasil terbesarnya di mana? Sopeng. Bukan, Pak. Di apa namanya ini? Toraja. Iya, di Toraja, Pak. Ya. Jawabannya itu Gede kan, Pak? ya. Ya sebenarnya penghasil udang terbesar itu juga di Bulukumba. Iya, Pak. Kalau untuk penghasil Kami laut baru tahu. itu biasanya di Bulukumba, Pindrang itu biasa sumber lautnya besar. Iya, Pak. Pare-pare, Pak, tidak, Ji. Pada pusat kota Pak. Itu pusat kota. Sekarang siapa yang bisa tunjuk pada peta posisi Kabupaten Bulukumba? Itu di mana? Di situ. Ya, silakan siapa yang tahu silakan. Coba maju. Saya mau maju lagi, mau maju Pak. Langsung PKKN. Cari. Sudah? Belum, Pak. Ini kacamata ya, lupa dituliskan. Tunjuk saja. Bisa temukan belum? Halo. Saya, Pak. Bulukumba saya kira dia arahnya ke mana dulu? Turun ke bawah. Ke sana. Di mana? Sudah ketemu? Belum, Pak. Bulukumba. Saya lupa. Sudah bisa? Hebat, Saya hebat. lupa, terlalu kecil. Cuma tahu, Pak. Ini ada, Pak. Ada. Oke, Bulukumba. betul sekali. Bulukumba. Ya, Lain sudah bisa menunjukkan pada peta posisi Bulukumba. Ya. Sekarang Kalau dulu kunci, Pak. Bulukumba. Bagus sekali. Iya. Bulukumba. Belum dulu. Posisi Bulukumba sebagai penghasil ikan terbesar. Sekarang selain sumber daya alam tadi, ada yang lain? Sumber daya yang lain? Sumber daya manusia, Pak. Boleh tuh. Budaya alam. Ya, sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan. Ya baik. Kalau kalian masih belum paham, jadi Bapak jelaskan sedikit. Iya, iya, Pak. Apa itu sumber daya alam dulu? Bapak bertanya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam. Saya Kita, Pak. ya. Sumber daya itu apa? Penghasilan dari alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk kehidupannya. Iya. Ada yang lain lagi? Sama juga. Ya, bagus sekali Ini mau dijawab. jalan, Pak. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan. Oleh manusia. Sumber daya alam itu terbagi atas dua. Coba sebutkan. Yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, bagus sekali. Tadi sudah dijawab oleh Nisa. Ini dapat diperbarui dan Dan tidak dapat diperbarui, Pak. Seperti yang sudah disebut teman-teman kalian tadi, ikan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak? Dapat diperbarui. Sekarang coba sebutkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu. Hah? Batu. Tembaga. Minyak. Emas. Ya, bagus sekali. Sekarang Iya. minyak tunjukkan. Seperti ini dulu ya. Coba siapa yang mau bantu Bapak? Saya mau, Pak. Saya mau, Pak. Ayo bantu. Iya. Nanti menangis, Pak. Pak, tidak mau terlempar. Pukul. Pak. Jangan gila nanti pecah itu, Pak. Tidak ada uang kita ganti. Bagus. Terima kasih Nisa ya. Sama-sama, Pak. Ya. Tadi ada yang bertanya apa tadi? Siapa yang Saya, bertanya? Pak. Ya, silakan. Tadi kita bicara banyak tentang sumber daya alam. Ya. Itu apa namanya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Apa pengertiannya, Pak?
Oh begitu? Ya, Pak, Ya. pengertiannya Pak. Ini ditanya oleh teman kalian pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak. Siapa yang tahu? Ada yang mau bantu Bapak? Hmm? Bapak menjawab. Oh Bapak yang jawab. Mungkin kalian punya pemahaman, mungkin punya referensi lain yang pernah kalian baca, yang kalian ketahui tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu. Pengertiannya seperti apa? Ya, silakan kalian. Kalau itu tuh kan Pak yang bisa diperbarui itu kan dia bisa tumbuh lagi, Ya, tumbuh dia lagi. bisa beranak lagi Beranak Pak, lagi. itu berkembang. Kalau itu yang tidak bisa diperbarui, kalau diambil habis sudah Pak. Lama lagi baru bisa ada lagi. Berarti seperti yang dikatakan Layun tadi, otomatis yang dapat diperbarui itu berarti bisa diperbanyak begitu. Iya Seperti itu. Pak. Oh iya. Mungkin ada yang lain lagi? Betis. Sama jikotis. Kalau yang tidak dapat diperbarui seperti pengertiannya seperti apa menurut Ortiz? Ortiz yang tidak dapat terbaharui. Iya. Kalau menurut saya Pak, kalau tidak dapat terbaharui itu contohnya seperti Pengertian. pengertian Dik. Kalau pengertian Menurut itu ya. menurut pemahaman saya itu suatu barang yang tidak akan habis dipakai ketika kita maksudnya pakai. Oh ya. Itu pengertian dari apa? Itu pengertian dari barang yang dapat. Oh begitu. Ya ya. Dari penjelasan Layun sama Otis mungkin saudara Lana bisa ambil kesimpulan tentang pengertian sumber daya alam. Mas bingung Pak, tambah satu. Apa lagi? Coba. Hah? Oh tadi sumber daya alam yang sudah dapat diperbarui berarti bisa diperbanyak, kemudian tidak akan habis. Iya. Kalau yang terdapat diperbarui itu bisa habis dalam waktu tertentu Pak. Iya. Begitu. Mungkin Pak. Iya, berarti betul sekali yang sudah dijawab. Artinya berarti pertanyaan saudara anak Lana tadi sudah bisa dijawab oleh dia sendiri dari beberapa penjelasan atau beberapa hal yang disampaikan online. Iya Pak. Ya. Sekarang sudah bisa paham? Sudah Pak. Ya, bagus sekali. Oke. Sekarang kalian bisa lihat gambar yang bapak tembak di depan ini? Bisa. Kira-kira semua gambar ini termasuk sumber daya alam atau tidak? Sumber Termasuk. Ya. Coba sebut kalau gambar pertama ini gambar apa? Hutan. Ya, hutan, air terjun ya. Kalau lihat dari sana hutan. Hutan. Air terjun. Oh, oke. Ini hutan, air terjun. Nah, kalau yang ini Sawah. Satu, yang mama katakan. Sawah. Ya, kita. Sawah. Nah, kalau kita padi. Kita Kebun teh. kebun teh. Iya, bisa jadi. Kalau yang ini kebun ikan. Situ. Ikan juga Pak. Ikan. Ikan dalam bakul. Kalau yang ini Pasir. Aduh Pak, batu bara. ini Pasir. pasir. Bisa dilihat toh yang pastinya. Iya Pak. Kalau yang ini Sungai. nah, ini kira-kira ini pasti bisa tahu ini apa? Jagung. Kalau ini Besi. apa? Jembatan. Yang listrik. Jalan. Yang listrik ya. Kita yang lain jalan. Yang lain jembatan. Ya. Selanjutnya kalau yang ini emas. Wow Pak, besarnya emasnya Pak. Dari mana tuh Pak? Ya, semua yang kalian sebutkan itu sudah betul. Semua ini termasuk sumber daya alam. Ini hutan, ini sawah, ini ikan, ini padi, ini ikan, ini jagung. Padi Pak. Jagung. Oh. Bapak cuma mau tes kalian. Weh. Ini jagung, ini sungai. Kali ini apa? Pasir besi. Pasir. Pasir besi. Kali ini emas. Kalau ini Tambang. apa? Tambang. Tambang. Iya. Tambang apa ini? Tambang batu bara Pak. Tambang batu bara. Ini tambang ini. Iya Pak. Hah? Itu. Bagi listrik tenaga. Ya, ini pembangkit listrik tenaga air. Oh. Itu Kalau Pak. membeli tenaga aktif Pak. Ya, itu nanti kita bahas kemudian. Hewan masuk sumber daya alam juga Pak. Iya, bagaimana? Hewan. Hewan. Ya, termasuk sumber daya alam. Hah? Karena mereka bisa diperbanyak melalui kita kasih makan, kemudian mereka berkembang biak, kan? Itu kan termasuk sumber daya alam juga. Itu Gimana cara yang berkembang biak Pak?
Lihat kucingnya di rumah. Iya. Gak ada kucingku lah kak. Oh, Tidak ada hewan di rumahku. Nyamuk banyak di luar kan. Gak Ya, bisa. perhatikan di sini. Ini semua adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, sekarang Pak mau tanya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang ada di Sulawesi Selatan itu apa saja? Mas. Emas, yang lain? Tidak ada. Batu akik pak. Batu akik. Hah? Batu Ada yang akik lain? pak di Gunung Sinayun. Ya sudah. Bagus jawaban kalian. Sekarang Bapak kasih di lembar kerja ini, silakan kalian tuliskan di dalam sini sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui yang ada di Sulawesi Selatan yang kalian ketahui, ya. Ya, kalian tahu saja. Mudah-mudahan kalian tahu. Ya, saja. Oh, kisah nama siapa? Dia. Saya senang kamu. Kalian akan diperbarui otis. Silakan ditulis di dalam kolom itu sumber daya alam yang ada di Sulawesi. Boleh ternak, terserah kalian berkebunan. Nah, di bagian bawah kan masih ada halaman yang kosong. Nah, dari jawaban kalian di atas, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat itu, tuliskan manfaatnya di bawah, ya. Seperti contohnya, seperti gambar di papan emas, itu manfaat untuk manusia seperti apa, ya kan? Nah, apapun yang kalian tulis di atas, silakan tuliskan manfaatnya di bawah. Jadi satu-satu Pak. Iya. Oke. Sudah pak. Sudah pak. Ya, tunggu yang lain. Nanti dibaca apa? Iya, nanti. Bisa aja. Sempat lagi dua. Indonesia. Batu A. Sudah semua? Sudah Pak. Baik, kalau sudah, Bapak minta satu orang dari kalian bacakan hasilnya di depan. Oke, silakan Layu. Mungkin mau membacakan hasilnya di depan. Lain. Biar tenang ya pak. Tidak dimarah sih kita pak kalau salah. Jadi marah nanti digantung. Semua kita di sini belajar. Iya betul pak. Ini pak saya punya toh. Ya, silakan. Lari. Teman-teman yang lain, tolong perhatikan Layu dulu. Ya pak. Anissa, saya punya toh sumber daya yang dapat diperbarui itu ikan, udang, sama beras. Manfaat mereka tuh Pak bisa dimakan. Manfaat mereka. Menolongnya orang. Sumber daya yang nggak bisa diperbarui ya batu akik, emas, pasir, batu. Yang itu tuh kan emas sama batu akik tuh Tadi pertama pak dia jawabanku. perhiasan. Yang pasir sama batu tuh mau bikin rumah Pak. Iya, betul. Oke, itu tadi jawabannya Layu. Sudah dengar semua? Sudah pak. Ya, mungkin ada yang lain mau tambahkan dari jawaban Layu tadi? Udah Pak. Mau tanya Pak tadi. Ya, silakan. Itu batu akik masuk di sumber daya yang diperbarui atau tidak diperbarui? Ya, Layun. Yang hendak diperbarui Lan. Oh, Kenapa dikatakan batu akik itu tidak dapat diperbarui? Dia nggak bisa diperbanyak Pak. Dia tuh lama baru dia ada lagi. Kalau sudah habis ya habis. Oh iya. kan banyak di alam Pak. Banyak di alam ini. Ya kalau aku cari di tempat lain, kalau mau ambil di situ lagi tidak ada sudah Lan. Oh iya begitu. Iya, begitu. Iya Pak. Ya, mungkin ada yang lain lagi yang mau tambahkan? Mungkin yang kalian tulis berbeda dengan Layu. Siapa mau bacakan depan yang berbeda dengan jawaban dari Layu tadi? Ada yang kurang atau mau ditambahkan? Tidak ada nih pak. Sama semua mungkin. Nah, sekarang coba di Lana punya. Silakan baca depan. Ayo. Bantu Milana kalau salah pak. Pukul saja Pak.
Jangan tanya. Yang kalian tulis ini yang ada di Sulawesi Selatan ya? Iya Pak. Tapi Mas di Sulawesi belum ada. Jadi Oh, Rasul. sumber daya alam yang terdapat diperbarui itu ada hutan, jagung, yang dapat diperbarui, hutan, jagung, ada hewan-hewan, terus ikan, pasir. Itu manfaatnya sebagai bahan makanan. Kemudian kalau pasir buat rumah, hewan dipelihara. Kalau yang terdapat diperbarui, emas itu dijadikan perhiasan. Itu saja Pak. Itu saja. Ada yang lain mau tambahkan? Tidak ada. Sama. Oh, sama. Oke, tepuk tangan untuk daerah. Ya, itu tadi yang dijawab Lana beberapa sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan. Sudah betul yang dijawab tadi. Ada emas ya, ada emas. Ya. Kalau emas itu di Sulawesi Selatan tuh di daerah mana? Enggak tahu Pak. Oh, di Sopeng Pak. Sopeng. Ada yang lain? Baru Pak. Baru. Ya. Di Bulukumba. Kalau lain tadi bilang ada pasir, pasir besi ya. Di Sulawesi Selatan pasir besinya ada di mana? Bulukumba. Pare-pare. Pare-pare, kita mau pasir besi. Meja. Meja, iya. Di pasar Lebesi. Ya. Di Sulawesi Selatan itu daerah penghasil emas, pasir besi atau pasir tambang itu adanya di Luwu. Tahu lu? Oh, tahu Pak. Ya, tahu tidak tahu. Iya ya Pak. Menurut buku yang saya baca Pak di sana kalau orang pergi dia 1.500.000 Mahalnya Pak. Mahal sekali itu. itu. Makanya di Luwu Utara. Kalau ikan sama jagung tadi di mana? Bulukumba. Ya, Bulukumba. Kalau padi? Di Sidrap, Pak. Sidrap. Sidrap. Ya, Kalau Pak. untuk daerah Data E. padi sebesar itu adanya di Sidrap. Itu sudah diekspor sampai ke Filipina. Ya. Oh, ya Sidrap nih Pak. Sidrap Kota Beras, Pak. Ya, itu daerah Sidrap ya. Bapak punya kenangan tidak di Sidrap Pak? Oh, untuk sementara memang. Oh, iya Pak. Yang selanjutnya itu hutan. Hutan itu di Sulawesi Selatan di daerah mana? Toraja kali Pak. Iya Pak. Mereka Pak. Nah, kalau di Sulawesi Selatan hampir di semua Sulawesi Selatan. Oh. Karena banyak daerah-daerah yang masih belum Bulog. dijamah oleh manusia. Iya Oh Pak. iya Pak. Itu juga penghasil kayu, kayu besi, kayu ikan itu ada di Sulawesi Banyak Selatan. setup Pak kalau gitu tempatnya. Ya, bisa jadi. Oke, seperti itu ya. Iya Pak. Jadi, siapa yang mau bertanya tentang penjelasan Bapak kali ini? Ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah Bapak jelaskan tadi? Pada mau. Oh, oke, Otis mungkin mau bertanya, silakan. Tanya apa? Itu aku belum ngomong. Oh, jangan saling tuduh-menuduh ya. Iya. Jadi Bapak yakin bahwa kalian sudah paham ini? Amin. Iya Pak. Kalau dari sini ke Bulukumba Pak berapa jam? Biasanya 4 jam dan pertanyaan itu saya rasa di luar dari materi kita hari ini ya. Oh iya Ada Pak. apa? Pak. Anak yang cerdas seperti ini. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak? Yang pastinya sumber daya alam dapat diperbarui kalau air. Tapi Karena- kalau di daerah saya tuh kering, air susah Pak. Sumber Air air harus tidak beli. dekat. Sumber air jauh. Nah itu Sumber harus air. beli itu Pak. Sebenarnya makin jauh. Iya, jadi itu bagaimana Pak? Apakah dapat diperbarui atau tidak? Yang pastinya dapat diperbarui. Daerah yang kering itu alasan pertama apa? Kurang menanam pohon, ya. Ya itu sumber itu di. Nah, itu kita saja tahu. Ya. Biasanya daerah-daerah kering itu biasanya kurangnya tanaman hijau, tumbuhan-tumbuhan. Iya. Ya, biasanya begitu. Ya. Nah, jadi ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Nah, Bapak yakin kalian sudah paham semua ya? Jadi baik itulah pembelajaran kita kali ini. Jadi sekarang kalian sudah paham semua. Bapak minta bantuannya. Siapa yang bisa menyimpulkan bersama Bapak apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi? Ayo siapa? Saya Pak. Ya, bisa. Kita belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui seperti padi, kepiting, ikan. Itulah sudah Pak. Ya, bagus sekali yang dijawab Renisa. Yang lain mau tambahkan? Silakan. Otis. Ya. Oh, dari
dari saya Pak, yang ingin tambahkan dari kesimpulan dari Nisa. Tadi kita belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya Kecilnya colot di spot tidak contohnya kita gambar ikan itu adalah salah satu sumber daya yang dapat diperbarui. Dan yang dapat diperbarui seperti emas yang apa dibilang tadi sama Nisa, katanya emas itu terdapat di kota apa? emas. Iya, emas itu adanya di Lubu Utara ya. Ya, Ya, saya nggak tahu Pak. itu tadi kesimpulannya yang disampaikan oleh dua teman kalian ya. Saya harap kalian semua dapat memahaminya ya. Ya baik. Bagus. Baik. Bapak ingin mengukur pemahaman kalian dengan tes yang Bapak siapkan sini ya. Bapak harap kalian selesaikan. Siap tepat waktu. Oke, ini dia. Silakan. Mana dia? Ini dia. Siapkan. Berapa lama Pak? Jelaskan pengertian sumber daya alam. Sedangkan SDA. Oh itu sudah. Coba Pak, bisa kerja sama. Kita kerja sama-sama Pak. Bisa ada ini. Nomor satu, terus kok dia nomor satu? Nomor satu. Dikerja masing-masing ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dan Bapak Malas nengok. Mana? Ini yang terlama tentunya juga. biasanya di rumah ya. Ya Pak. Sekarang Bapak bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pelajaran hari ini bersama Bapak? Senang Pak. Satu dua satu. Saya Pak, Ya, senang. Senang. Yang lain? Silakan. Riang gembira. Riang gembira. Ada lagi yang lain? Gembira riang Pak. Senang. Sebelum kalian pulang, Bapak harap kalau atau lihat pepohonan jangan dipatahkan atau dirusak itu, ya. Biarkan mereka tumbuh, nanti kita manfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Bukan sampah maksudnya. Kalau sampah di bawah pohon itu seperti plastik diambil begitu. Tapi orang bisa tebang-tebang tuh Pak. Kayak orang itu listrik kan, kalau misalnya itu dahannya kena itu kabel listrik kalau potong itu. Ya, kalau mengganggu lingkungan untuk kebutuhan manusia kan kita kan mau ambil pohon itu untuk kebutuhan kita. Kalau dia dahannya kena listrik berarti mengganggu untuk harus listrik distribusi ke rumah-rumah. Itu kan mengganggu. Boleh tebang pohon tuh Pak, kan untuk kegunaan kita juga. Tebang pohon itu kalau untuk kebutuhan kita, saya kira itu perlu juga, tapi harus tebang pilih. Mengerti tebang pilih? Tidak Pak. Mungkin pilih yang bagus kan. Iya, yang pastinya sudah usianya sudah cukup begitu ya. Dalam perjalanan ke rumah atau dimanapun kalian berada, jangan merusak lingkungan alam ya. Iya Pak. Jadi baik, Bapak akhiri pembelajaran ini. Sebelumnya Pak minta salah satu ketua kelas silakan diskusi teman-teman. Kayak Sama-sama mengakhiri pembelajaran mendoa mulai. Sudah selesai. Amin. Baik, Bapak akhiri pembelajaran.